Selamat pagi. Pada pelajaran komputer kali ini, kita akan membahas mengenai kerjasama. Apa itu kerjasama? Kita lihat apa saja sih yang dilakukan pada saat kita melakukan kerjasama. Tema yang kita bahas kali ini yaitu tema 4. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Subtema 10 dan 11. Bekerja sama di sekolah. Proyeknya membuatkan gambar. Area teknologinya yaitu grafik. Piranti lunak yaitu kita akan menggunakan program Microsoft Paint untuk membuatkan daftar jadwal piket. Untuk membuatkan daftar jadwal piket yang akan kita gunakan yaitu berupa bentuk tabel, kemudian diisikan nama-nama siswa yang terkait di dalam jadwal piket tersebut. Kemudian harinya itu akan dicantumkan di jadwal piket tersebut. Nah, ini salah satu dari bentuk kerjasama dalam membersihkan kelas dengan adanya piket. Pembahasan materi bekerja sama di sekolah. Kerjasama di sekolah sangat diperlukan agar memupuk rasa kebersamaan, mempererat hubungan antara sesama warga sekolah, yaitu guru, murid, penjaga sekolah, dan pekerjaan terasa ringan. Dengan adanya kerjasama, pekerjaan pun akan terasa ringan. Tujuan lainnya tentu saja agar pekerjaan lebih cepat diselesaikan dibandingkan dengan dikerjakan sendiri-sendiri. Kerjasama adalah satu bentuk akomodasi antara beberapa orang yang mengerjakan sesuatu demi mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama, maka pekerjaan akan cepat diselesaikan daripada kita mengerjakannya dengan sendiri. Kerjasama ini biasa dilakukan dalam suatu organisasi. Salah satunya adalah sekolah yang merupakan organisasi pendidikan. Sebagai organisasi pendidikan, sekolah harus memberikan contoh yang baik kepada warganya agar selalu bekerja sama dalam berbagai hal. Sekolah harus menciptakan manusia yang bersosialisasi, tidak egois, dan peduli dengan orang lain. Mengapa kerjasama di sekolah sangat diperlukan? Berbagai manfaat kerjasama di lingkungan sekolah akan didapatkan jika siswa sering melakukannya, dan kemudian efeknya bisa diterapkan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Berarti kita harus mengawali kerjasama di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Dari berbagai gambaran kerjasama di sekolah yang telah ada selama ini, kita bisa mengambil pelajaran positif dari kerjasama. Bekerja sama tentunya akan membuat kerja menjadi lebih ringan. Kalau diibaratkan ada kayu yang berat, jika diangkat sendiri mungkin tidak kuat. Tetapi kayu yang berat itu, jika kita angkat secara bersama-sama, maka kayu itu akan terangkat dengan mudah. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama. Namun, jika kita mengorganisasikan beberapa orang untuk bekerja sama mengangkat kayu yang berat tadi, maka kayu berat pun bisa terangkat karena jumlah orang mengangkat bersama-sama, sehingga beban yang berat terasa jadi lebih ringan.
Di dalam kehidupan sekolah pun, kerjasama sama pentingnya dengan kerjasama di masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai siswa, kita harus bekerja sama menciptakan ruangan belajar yang nyaman, bersih, dan juga kondusif untuk belajar. Kondusif itu aman ya. Jangan sampai kelasnya gaduh, apalagi saat pelajaran kosong, karena itu juga bisa mengganggu teman lain yang ada di kelas dan mengganggu teman lain yang berada di area kelas anak-anak. Contoh gambaran kerjasama di sekolah yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kewajiban siswa di sekolah adalah belajar dan juga mematuhi berbagai tata tertib yang ada. Dalam menjalankan keseharian di sekolah, baik siswa maupun guru pun harus melakukan kerjasama yang baik agar tujuan pendidikan tercapai. Adapun beberapa gambaran contoh kerjasama di lingkungan sekolah, diantaranya sebagai berikut. Yang ke-1, membersihkan ruangan kelas dan lingkungan dengan cara pembagian jadwal piket. Saat saya masih sekolah dulu, dari tingkatan SD sampai SMP, ada pembagian jadwal piket kelas, di mana yang piket biasanya datang lebih pagi untuk membersihkan ruangan kelas. Satu tim piket kelas terdiri atas beberapa orang, dan disitulah latihan kerjasama di lingkungan sekolah dimulai. Jika siswa merasa bertanggung jawab dengan jadwal piket yang diterima, maka ia mau bekerja sama dengan menjalankan jadwal piket sebaik-baiknya dan tidak membiarkan teman satu piket bekerja sendirian. Kerjasama yang tidak baik dalam satu jadwal piket bisa menimbulkan kecemburuan anggota piket lainnya. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita kebagian menjadi anggota piket, maka kita harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan datang pagi-pagi atau lebih awal untuk menjalankan piketnya. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ada, merupakan latihan kerjasama siswa di lingkungan sekolah juga. Dibutuhkan juga kerjasama dari siswa dan guru untuk mematuhi peraturan sekolah yang ada. Misalkan, datang tepat waktu. Kerjasama semacam ini harus dilakukan. Jika ada siswa yang datang terlambat, tentu bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Contoh kerjasama mematuhi peraturan sekolah lainnya, yaitu tidak menimbulkan kegaduhan dalam proses belajar mengajar, sehingga tidak mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Contoh kerjasama di sekolah yang ketiga, yaitu mengerjakan tugas kelompok sekolah. Belajar kelompok merupakan pembelajaran kerjasama dari sekolah, apalagi jika tugasnya merupakan tugas kelompok. Satu kelompok diberikan tugas untuk diselesaikan bersama-sama, sehingga kerjasama tim pun sangat diperlukan. Siswa dapat bertukar pikiran, berbagi ide, dan mengerjakan tugas tersebut bersama-sama. Contoh yang keempat yaitu gotong royong atau kerja bakti di lingkungan sekolah. Warga sekolah bisa juga bersama-sama membersihkan sekolah. Sekolah yang bersih akan membuat lingkungan tempat belajar menjadi nyaman. Contoh yang kelima, membantu teman yang mengalami kesulitan. Misalkan, ada teman yang susah seperti sakit, kena musibah, dan sebagainya.
Kerjasama ini akan melatih kepedulian kepada sesama. Jadi, kita bisa membantu teman yang sekiranya sedang sakit, kena musibah, dan lain sebagainya. Jadi, anak-anak bisa membantu teman tersebut. Contoh yang keenam yaitu bekerja sama dengan tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat membantu meringankan pekerjaan petugas kebersihan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya merupakan wujud dari anggota sekolah yang disiplin. Nah, ini merupakan salah satu kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi, pada saat kita makan ataupun membuang serutan pensil dan lain sebagainya, kita harus memasukkan ke dalam tempat sampah agar kelas atau sekolahnya menjadi bersih dan tidak ada sampah. Itu dapat membantu petugas sekolah dalam menjaga kebersihan sekolah. Contoh yang ketujuh yaitu saling toleransi terhadap agama yang berbeda. Bekerja sama dengan bertoleransi menjaga kerukunan antara teman yang berlainan agama merupakan bentuk kerjasama penting lainnya. Nah, jadi dari antara teman-teman yang mempunyai berbeda agama, kita harus melakukan toleransi kepada setiap agamanya masing-masing. Seperti contoh, jika temannya sedang melakukan ibadat, maka kita tidak boleh mengganggunya. Kita harus saling menghargai. Itu merupakan salah satu dari contoh kerjasama. Contoh yang kedelapan yaitu kerjasama mengatur acara perpisahan sekolah. Saat sekolah mengadakan acara perpisahan, diperlukan panitia penyelenggara. Mereka bekerja sama menyusun acara, perdanaan, dan sebagainya, sampai acara selesai berjalan lancar. Nah, dalam bentuk kerjasama itu, di sini yaitu adanya suatu panitia dalam melakukan atau mempersiapkan perpisahan, terutama acara perpisahan yang dilakukan di sekolah. Dengan adanya kerjasama dari panitia, sehingga acara pun berjalan menjadi lancar. Contoh ke-9 yaitu upacara bendera. Kegiatan upacara bendera melibatnya banyak orang di dalamnya. Ada yang menjadi pemimpin upacara, pembawa acara, pembaca doa, pengatur barisan, dan lain sebagainya. Tanpa kerjasama, kegiatan ini tidak dapat dilakukan, termasuk kerjasama dari peserta upacara. Contoh ke-10 yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan secara bersama-sama, baik itu pramuka, olahraga, keagamaan, dan lain sebagainya. Tidak mungkin dilakukan oleh sendiri-sendiri. Contoh ke-11 yaitu kerjasama saat praktikum. Saat praktikum di sekolah, biasanya dibuat kelompok oleh guru. Nah, bekerja sama sesama tim praktikum menjadi salah satu contoh kerjasama di sekolah. Contoh ke-12 yaitu kerjasama tim olahraga. Saat ada kompetisi olahraga antar sekolah, sekolah akan membentuk tim, misalkan tim sepak bola, tim voli, tim basket. Tim ini harus bekerja sama. Dapatkah anak-anak memberikan contoh lain sikap bekerja sama dan tolong-menolong di sekolah?
Apa saja sekiranya contoh yang lainnya dalam bentuk kerjasama dan tolong-menolong di sekolah? Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Apa manfaat kerjasama? Yang ke-1, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Ketiga, memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Keempat, menghindari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Kelima, menimbulkan ide atau gagasan baru berdasarkan hasil diskusi dan kerjasama. Contoh kerjasama di sekolah adalah piket kelas dan membentuk kelompok belajar. Nah, untuk membuatkan jadwal piket kelas, yaitu dibutuhkanlah sebuah komputer. Pada sebuah komputer, kita membuatkan sebuah tabel, kemudian kita akan menuliskan siapa saja yang terdapat ke dalam jadwal piket. Kemudian di situ akan dicantumkan hari-harinya pada setiap piketnya. Untuk membuatkan jadwal piket, kita bisa menggunakan rectangle tool untuk membuatkan persegi, kemudian line tool untuk membuatkan garis, kemudian kita bisa menggunakan text tool itu untuk membuatkan tulisan. Kita juga bisa menggunakan color untuk memberikan warna, baik warna pada tulisan, warna pada tabel. Kemudian selain itu, kita juga bisa membuatkan nama-nama anak tersebut di dalam suatu kelompok jadwal piket. Misalkan piket hari Senin, ada kelompoknya beberapa anak. Hari Selasa, ada kelompoknya beberapa anak. Selain itu, kita juga bisa memasukkan gambar dengan hasil download di Google. Cara memasukkan gambarnya yaitu kita bisa pilih paste, kemudian paste from. Kemudian kita bisa menghias jadwal piket tersebut dengan gambar. Ini merupakan salah satu contoh jadwal piket. Jadwal piket bisa kita buat sendiri. Kita bisa membuatnya di program Microsoft Paint. Jadwal piket juga bisa dibuat dengan kreasi kita sendiri. Nah, demikian pelajaran komputer kali ini. Kita sudah membahas mengenai kerjasama, tolong-menolong. Kemudian kita juga bisa mempunyai bayangan dalam membuatkan sebuah jadwal piket kelas. Terima kasih. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan sampai jumpa.